Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi dan maha mulia meletakkan telapak kakinya pada neraka sehingga membuatnya berkerut seperti berkerutnya daging dan berkata, neraka mengeluarkan suara qattun qattun wa bi'izzatika. Saksi bahasan kita adalah Allah Azza wa Jalla di sini punya telapak kaki. Berarti adanya Allah. Kasihan si Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada para pemirsa yang telah mendukung channel kami, telah mensubscribe channel kami ini. Dan bagi para pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini kami akan melanjutkan membaca terjemah kitab Ar-Raddu 'alal Wahabiyah, Salafi Wahabi menghina pengikut mazhab Asy'ariyah. Part kedua, fatwa Ibnu Rushd terhadap orang yang menghina paham Asy'ari. Imam Ibnu Rushd yang terkenal di kalangan mazhab Maliki dengan sebutan Syekh Mazhab pernah ditanya pendapatnya mengenai pengikut paham Asy'ari dan hukum orang yang menghina mereka. Bagaimana dikutip dalam fatwanya 802 sebagai berikut. Ibnu Rushd Abu Al-Walid ditanya, apakah pendapat Anda tentang Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Ishaq Al-Asfirayani, Abu Bakar Al-Wakilani, Abu Bakar bin Faruq, Abu Al-Ma'ali dan ulama-ulama lain yang bergelut dalam ilmu kalam, yang berbicara mengenai dasar-dasar agama dan menulis buku untuk membantah pemahaman dan perkataan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Apakah mereka termasuk ulama yang mendapatkan petunjuk dan hidayah dari Allah, atau mereka hanyalah segelintir pemimpin yang kebingungan dengan gelap mata? Apa pendapat Anda mengenai sebuah kelompok yang mencaci maki, menghina dan mengkafirkan ulama-ulama di atas, termasuk menghina setiap orang yang condong ke paham Asy'ariyah? Apa yang perlu dilakukan kepada mereka? Hukuman apa yang akan diberikan terhadap mereka? Apakah mereka akan selalu dibiarkan mengikuti hawa nafsu, ataukah pembodohan ini akan dihentikan? Ibnu Rushd menjawab, kamu terlalu tergesa-gesa berpikir. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita. Takutlah kamu kepada pertanyaanmu yang seperti itu. Ya, karena pertanyaannya ekstrim sekali nih. Kamu berpikir mengenai orang-orang yang dianggap sebagai ulama. Mereka ini adalah para imam yang berada di jalan kebenaran dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka termasuk orang-orang yang wajib untuk diikuti karena berjuang menyelamatkan syariat dan membantah berbagai syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang sesat. Mereka juga menjelaskan berbagai permasalahan yang susah dipahami, hal-hal yang wajib diyakini oleh setiap orang. Berdasarkan ilmu pengetahuan mereka mengenai pokok ajaran agama, maka mereka adalah para ulama sejati. Berdasarkan pengetahuan mereka mengenai Allah Ta'ala, apa yang wajib dan boleh bagi Allah, serta apa yang harus dinafikan darinya, karena tidak seorang pun yang dapat mengetahui sebeluk-beluk masalah furu'iyah kecuali setelah mengetahui pokok-pokok agama. Maka sudah seharusnya kita mengapresiasi keutamaan mereka tersebut. Mereka ini adalah orang yang dimaksud Rasulullah SAW dalam sebuah sabdanya, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yamfuna anhu tahrifal ghalibin wa intihalatil mubtilin wa ta'wilal jahilin.
Nah, ilmu ini akan dipikul oleh setiap generasi yang adil daripadanya, yang membersihkan dari penyelewengan orang-orang yang melampaui batas, dari palsuan oleh orang-orang batil, dan juga dari takwil orang-orang bodoh. Demikian tidak akan ada yang berkeyakinan bahwa mereka berada dalam kesesatan kecuali orang-orang yang dungu dan bodoh, atau ahli bid'ah yang menyimpang dari kebenaran, dan tidak akan ada yang mencaci maki mereka maupun kepada mereka sesuatu pendapat yang tidak datang dari mereka kecuali orang-orang yang fasik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Surat Al-Ahzab ayat ke-58. Oleh karena itu, orang yang bodoh harus diberi pelajaran, yang fasik harus dididik, dan ahlul bid'ah yang meremehkan praktek bid'ahnya serta mereka yang menyimpang harus diminta segera taubat. Nah, di sini ada kata-kata ahlul bid'ah ya. Ini pemahaman ahlul bid'ah menurut ulama salaf, menurut ulama mazhab itu berbeda dengan pemahaman bid'ah yang difahami oleh kaum salafi wahabi. Salafi wahabi jangan gembira dulu. Yang dimaksud ahlul bid'ah itu adalah di sini adalah Anda sendiri, kelompok salafi wahabi sendiri, itu ahlul bid'ah menurut ulama mazhab ini. Karena yang dimaksud dengan ahlul bid'ah itu di sini diantaranya adalah bid'ah dalam akidah, termasuk ya tauhid, itu bid'ah dalam akidah itu. Jika ia mau bertobat maka ia akan dilepaskan, jika ia enggan bertobat maka ia akan dipukul selamanya sampai ia menyatakan bertaubat. Hal ini sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu terhadap Sabik yang dituduh akidah menyimpang. Umar terus memukul Sabik hingga akhirnya Sabik berkata, "Jika yang engkau inginkan itu obat untukku, maka obatmu sudah sampai ke pangkal penyakitku. Akan tetapi jika yang engkau inginkan adalah kematianku, maka siapkanlah kematian itu untukku." Umar lalu melepaskannya. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan dan pertolongan dengan rahmat-Nya. Akidah Asy'ariyah mengenai lafaz-lafaz yang disandarkan kepada Allah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah adalah mazhab yang berhasil menerangkan secara jelas semua pembahasan dalam ilmu tauhid. Namun orang-orang yang tidak paham hakikat mazhab ini banyak menghinanya, terutama dalam masalah keimanan kepada Allah Ta'ala, khususnya sejumlah masalah yang berhubungan dengan lafaz-lafaz yang disandarkan kepada Allah Ta'ala atau kerap diistilahkan dengan sebutan as-sifat al-khobariyah. Masalah ini muncul dikarenakan adanya beberapa lafaz Al-Quran yang disandarkan Allah Ta'ala kepada zatnya. Sebagian ulama menghendaki lafaz tersebut diartikan secara tekstual apa adanya, selaras dengan arti sebenarnya secara bahasa linguistik, sehingga membuka celah untuk menyamakan Allah dengan makhluk. Sementara menurut pendapat para ulama yang sahih, lafaz-lafaz tersebut tidaklah boleh kita otak-atik maknanya karena termasuk bagian dari ayat mutasyabihat, memiliki arti yang belum pasti. Ahlus sunnah menyebut permasalahan ini dengan istilah dhafah ilallah, untuk menjelaskan bahwa penyebutan itu bukanlah apa adanya, namun hanya sesuatu yang disandarkan Allah Ta'ala kepada zatnya. Di lafaz naqatullah disebut dengan nama as-sifat al-khobariyah karena sifat-sifat tersebut tidak disandarkan kepada Allah secara logis,
namun hanya sebatas kabar berita. Menurut manhaj mereka, penyandaran lafaz atau sifat kepada Allah yang isinya dari kabar berita tetap dianggap sah dan biarkan berlaku apa adanya tanpa meyakini hakikat maknanya secara bahasa. Oleh karena itu, mereka tidak mengatakan kami menetapkan lafaz-lafaz tersebut sesuai dengan makna bahasa apa adanya, sekalipun lafaz itu mengandung makna yang secara zahir dapat kita cerna. Sebab ketika kita mengartikannya dengan makna sesuai teks bahasa tersebut, maka akan muncul berbagai perangan dengan perintah untuk mensucikan Allah dari sifat-sifat makhluknya. Ya, karena orang-orang ini kitab ini akan menjawab bab ini akan menjawab keyakinan orang-orang Salafi Wahabi yang mengatakan Allah bertempat, Allah mempunyai organ tubuh. Karena makna-makna secara tekstual itu juga dimiliki oleh para makhluk. Metode inilah yang diikuti oleh para ulama terdahulu dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, yang dalam penjelasan berikutnya akan disebut dengan istilah pengikut Asy'ariyah. Ini berbeda dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah generasi belakangan yang cenderung menakwilkan lafaz-lafaz tersebut. Alasannya karena mereka dihadapkan pada dua tantangan yang berbeda. Pertama, apabila kita menetapkan lafaz-lafaz tersebut apa adanya atau tekstual, maka menurut sebagian mereka bisa membuka celah untuk menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Mujassimah, orang-orang yang menetapkan Allah mempunyai anggota tubuh seperti Salafi Wahabi. Kedua, apabila diam saja, maka kita akan dituduh tidak bisa memahami maksud dan firman Allah yang menyebut sifat-sifat zatnya Allah itu. Namun demikian, seluruh kelompok Ahlussunnah wal Jamaah baik dahulu maupun yang belakangan sepakat reaksi dengan lafaz-lafaz tersebut apa adanya dan tidak menafikannya. Mereka juga sepakat untuk tidak mengartikan lafaz-lafaz tersebut dengan makna bahasa yang sebenarnya tekstual, karena bisa menyamakan Allah dengan makhluknya. Hanya saja ulama mutaakhirin belakangan menambah penjelasan lafaz-lafaz tersebut dengan tidak boleh memahaminya dengan makna-makna yang tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka seolah-olah berkata kepada kaum Nabi itu, jika kalian berniat berbicara mengenai makna lafaz-lafaz tersebut, maka katakanlah dengan makna apa saja yang kalian inginkan, akan tetapi makna tersebut nantinya bukanlah makna yang bisa mengurangi keagungan Allah atau menyamakannya dengan makhluk. Katakanlah misalnya Ainullah artinya pengawasan dan perhatian Allah seperti yang terdapat dalam ayat walitusna ala aini, dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Surat Thaha ayat 39. Hindarilah untuk berkata bahwa yang dimaksud dengan ain di atas adalah mata sebagai salah satu anggota tubuh. Tanya Wahabi, mata, Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah punya kaki, Allah punya telapak kaki, Allah punya tangan. Itu menyamakan Allah dengan makhluknya yang disebut dengan kaum Mujassimah, yang berkeyakinan Allah mempunyai organ tubuh. Dari penjelasan di atas bisa dikatakan bahwa mazhab salaf adalah mazhab dalam keyakinan yang awal, sedangkan mazhab khalaf belakangan adalah mazhab yang muncul karena adanya perdebatan. Pendapat Ahlussunnah wal Jamaah mengenai lafaz-lafaz yang apabila kita tetapkan dengan memakai makna bahasa secara tekstual, pasti akan menyebabkan penyamaan Allah dengan makhluknya. Maka dari itu Imam Al-Hafidh Al-Iraqi dalam penjelasannya mengenai kata al-wajhu, lafaz wujudullah sering kali diucapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Orang-orang yang
orang-orang dalam hal ini. Begitu juga dengan lafaz-lafaz lain yang memiliki substansi yang sama, memiliki dua pendapat yang sudah terkenal. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, ini pembahasan ini agak panjang dan nanti kita bagi dengan beberapa sesi. Ini sesi yang kedua. Mudah-mudahan apa yang dibaca, apa yang kami sampaikan ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kehilapan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, demikianlah konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.